Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini oleh anugerah Tuhan kembali akan mempelajari atau melanjutkan program The Secret. Jika sebelumnya kita sudah belajar The Secret of Obaja, saat ini kita akan belajar The Secret of Yunus. Kita masih beralih di Wasiat Lama, Perjanjian Lama tentang kitab Yunus saat ini. Nah, kita akan melihat ayat demi ayat di mana Yunus ini cerita yang sangat terkenal dan mungkin sebagian besar yang yang saudara tonton di sini saudara sudah paham Yunus ini seperti apa. Dia melanggar apa yang diperintahkan, dia pergi ke Tarsis, semua pasti sudah hafal. Nah, tujuan kita mempelajari Yunus ini, kita akan melihat lebih dalam lagi apa rahasia yang terkandung di dalam cerita Yunus. Ini penting saudara, supaya kita tidak hanya melihat dari sisi luarnya. Oh, Yunus ini ternyata dia disuruh ke Niniwe, tetapi dia tidak mau, dia pergi ke Tarsis, akhirnya dia ditelan oleh ikan besar, tapi akhirnya dia bertobat, dia kembali menginjil ke Niniwe, dan terakhir dia akhirnya marah-marah sama Tuhan, begitu. Tapi waktu saya pelajarin ini, saya baca ayat demi ayat, kemudian saya tulis, total ini ada 44 lembar di sini. Ada banyak rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, saudaraku. Nah, kita akan melihat satu demi satu ya. Hari ini kita akan belajar tentang garis besar kitab Yunus. Nah, kitab Yunus itu dibuka dengan panggilan Tuhan kepada Yunus. Itu di Yunus 1 ayat 1 itu langsung ditulis, datanglah firman Tuhan, langsung. Ini kitab yang tidak ada pembukanya, tapi langsung ditulis, datanglah firman Tuhan, langsung kerja. Nah, ini sikapnya Allah, sifatnya Allah, kerja. Apalagi kalau urusan jiwa-jiwa, wah, Allah ini kalau urusan jiwa-jiwa, Allah ini kercep, saudaraku ya, gerak cepat. Kalau bisa, ayo diutus siapa-siapa yang mau pergi untuk menginjil. Nah, kemudian dibuka dengan panggilan Tuhan kepada Yunus dan ditutup dengan ajaran Tuhan kepada Yunus. Itu di dalam Yunus pasal 3. Nah, disuruh kemudian diajarin. Nah, ini kitab yang luar biasa, saudaraku. Kitab Yunus ini total itu ada 4 pasal. Pasal 4 ya, yang ajaran Tuhan pada Yunus. Total itu 4 pasal dengan total ayat itu 48 ayat. Jadi kecil, kitab ini kecil. Ini tergabung dalam golongan kitab nabi-nabi kecil. Golongan kitab nabi-nabi kecil kan Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Nahum, Habakuk, Yunus, Mika, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. 12 kitab nabi kecil. Iya, harus dihafal saudaraku ya. Pelan-pelan kita akan selidiki Obadja. Saat ini kita selidiki Yunus. Nanti ya, saya saat ini lagi tulis 1-2 Petrus. Setelah Yunus kita akan lari ke wasiat baru dulu, 1-2 Petrus. Kemudian kita akan kembali ke wasiat lama. Kita akan pelajari lagi nabi-nabi kecil oleh anugerah Tuhan. Terus kita belajar ayat demi ayat dan kita akan mengerti, dan kemudian jangan lupa dipraktekkan, ditaati. Nah, ada 4 garis besar di dalam kitab Yunus ini, saudaraku. Yang pertama, ini berdasarkan pasal. Yang pertama itu pasal 1 itu perintah pertama untuk Yunus. Pasal kedua itu pertobatannya Yunus. Pasal ketiga ini perintah kedua. Pasal keempat pengajaran. Nah, pasal 1 itu berisikan Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Jadi Yunus disuruh ke Niniwe,
Tapi Yunus mengingkari panggilan Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Akhirnya dia ditelan oleh ikan besar. Pasal 2, Yunus mengucapkan doa ucapan syukur. Kita akan pelajari doa ucapan syukur Yunus. Ketiga, Yunus ke Niniwe dan Niniwe bertobat besar. Keempat, Yunus menyesal dan diberi pengajaran oleh Tuhan. 4 hal ini kita akan pelajari. Tema besar dari kitab Nabi Yunus ini adalah dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi kutuk bagi sekitar kita, hendak. Kita dipanggil Allah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari orang-orang berdosa kembali dipanggil menjadi orang yang untuk melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan sendiri pun Tuhan kasih kita peran-peran masing-masing. Ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Nah, dari semua peran ini sesuai panggilan Allah, kita dituntut atau diminta Allah untuk menjadi berkat. Misalnya di sekolah kita, itu tidak kebetulan, saudaraku. Saudara bisa bersekolah di sekolah A atau sekolah B, itu tujuannya untuk jadi berkat, bukan jadi kutuk. Wah, ini tahu orang Kristen, oh sing ikut persekutuan doa di sekolah tiap hari Sabtu itu. Oh, itu kalau mencontek jagoan. Kalau nyontek itu lihai, guru itu bisa sampai ditipu habis. Itu bukan panggilan Tuhan. Bukan panggilan Tuhan. Ya, kita harus tahu di situ. Jadi Yunus dipanggil untuk jadi berkat, bukan jadi kutuk. Bukan untuk mengutuki Niniwe, bukan untuk memberkati Niniwe, memberikan kabar kesukaan. Ayo, kalau kamu tidak mau bertobat, ada hukuman Tuhan. Itu kabar kesukaan loh. Kabar kesukaan. Karena masih untung diperingati. The Secret of Obaja. Masih untung diberi peringatan, tapi Edom tidak mau. Edom keras hati. Akhirnya hukuman demi hukuman jadi. Nah, kita tahu Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sehingga jika ada kesempatan untuk bertobat, maka Allah pasti mengutus umatnya untuk memberitakan Injil. Itu pasti. Dalam hal ini Yunus diutus. Nah, hidup kita sebagai orang beriman itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ini saya percaya Tuhan Yesus masuk surga. Enggak. Melainkan bertujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Video yang lalu tentang The Secret of Obaja, Benyamin mengalami kehancuran moral, saudaraku. Tapi dia bertobat, dia dipulihkan, dan dia diberi warisan Gilead. Bisa belajar ya, Gilead itu artinya apa? Ini orang-orang yang mendua hati. Ini tugasnya Benyamin. Loh, saya sudah dipulihkan Tuhan. Loh, ayo kamu juga, ayo kembali, ayo bertobat sungguh-sungguh. Itu tujuannya. Jadi jangan kita masuk surga sendiri. Ini ya nggak mungkin, tapi ini cuman kalimat-kalimat ajakan. Jangan masuk surga sendiri. Ayo bersama-sama jadi berkat buat banyak orang. Dan jangan sampai kita menjadi kutuk dengan cara hidup yang acuh tak acuh, cara hidup yang berdosa, sehingga membuat batu sandungan bagi banyak orang. Roma 2 ayat 24. Jangan sampai, saudaraku. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, jaga perilaku kita supaya nggak jadi batu sandungan. Wah, orang Kristen tapi hidupnya penuh dengan dosa. Lebih baik saya nggak jadi Kristen. Saya nggak Kristen aja hidupnya lebih baik daripada dia yang Kristen. Jangan seperti itu ya. Nah, kitab Yunus ini berisikan panggilan Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tujuannya untuk mengabarkan hukuman Tuhan atas Niniwe. Apakah ini kabar yang mematikan? Tidak. Tergantung kita menyikapinya. Misalnya nih, ada dokter. Kalau kamu makan tiap hari makan kolesterol begini bisa sakit jantung loh. Apakah itu kabar mematikan? Tidak. Itu kabar kesukaan. Kita masih diingatkan, kita masih diberi peringatan. Nah, ini kabar kesukaan buat Niniwe. 10 hari lagi Niniwe akan ditulang balikan. Ayo bertobat. Nah, tergantung Niniwe menyikapinya. Oh, ini kabar mematikan, kamu pergi. Kabar apa ini? Nih, atau kabar kesukaan. Loh,
Iya kah? Akan ditunggang balikan? Iya, oke, bertobat. Nah, tergantung kita. Kita mau yang mana menyikapi hal ini, saudaraku. Nah, penulis kitab Yunus kemungkinan besar bukan Yunus. Kemungkinan besar. Ini tafsiran saya, bukan Yunus. Karena Yunus sendiri di akhir kitab itu begitu marah dengan Tuhan. Sehingga saya sulit mengidentifikasi penulis kitab Yunus ini. Nah, sebelum masuk ke dalam pengajaran pasal per pasal, ayat per ayat, kita akan belajar tokoh Yunus. Siapa tokoh Yunus? Yunus ini putranya Amuntai. Amitai. Yunus bin Amitai. Itu Yunus 1 ayat 1. Yang berasal dari God Hever. Nah, itu di dalam 2 Raja-Raja 14, 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25. God Hever. Nah, itu di wilayah sekarang ini canggih ya. Ini di wilayahnya ya masih wilayah ini Israel ya. Di sini God Hever itu di daerah Kana menurut mapnya Alkitab, petanya Alkitab. Ini daerah-daerah ada Nazaret di situ. Ya, itu God Hever. Dan dia hidup pada pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas. God Hever ini wilayah Zebulon ya, daerah Israel, wilayah Zebulon. Itu di dalam Yosua 19 ayat 13. Yunus adalah seorang nabi. Dia pernah bernubuat bahwa Israel akan dikembalikan, daerah yang diambil bangsa lain itu akan dikembalikan ke Israel. Dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabah itu akan dikembalikan ke Israel. Itu janji Tuhan dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ini Yunus pernah bernubuat, pernah dipakai Tuhan. Dan Niniwe adalah daerah Asyur. 2 Raja-Raja 19 ayat 36 yang merupakan musuhnya bangsa Israel. Nah, ini saudaraku ya. Jadi Yunus ini seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menginjil kepada musuhnya bangsanya. Keren ini saudaraku. Biasanya kalau musuh ngapain hubungan sama dia? Udah, tak urus. Kalau dia mau mati ya mati. Kalau dia mau hancur, dia musuh kok. Tapi Allah kita enggak loh. Lihat, musuhnya Israel. Tapi Tuhan utus nabi dari Israel pergi ke musuhnya untuk mempertobatkan musuhnya. Luar biasa. Ini kitab luar biasa. Lihat, maknanya sangat dalam, saudaraku. Maknanya dalam. Jadi Tuhan tidak ingin kita ada musuh. Tuhan tidak ingin kita ada kebencian. Tuhan tidak ingin kita ini ada pertengkaran. Tuhan juga gak kepingin kita ini ada dendam. Ada balas dendam. Ini isi kitab Yunus, saudaraku. Nah, ini ya. Penulisnya memang saya tidak bisa menegaskan diri saya bahwa penulisnya adalah Yunus. Kalau mungkin saudara ada yang tahu, saudara bisa bantu saya, infokan ke saya siapa penulisnya. Apakah ada dasar-dasarnya begitu. Kalau saya sendiri, saya masih belum menemukan. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, saya akhiri dulu dari di sini untuk garis besar kitab Yunus. Nah, video yang akan datang kita akan belajar masuk di ayat 1 tentang sudah mulai di ayat 1, pasal 1 ayat 1. Oke, stay tune terus ya dalam program The Secret. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.